Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Erda Dermawan Santi. Di sini saya akan menjelaskan cara mengoptimalkan Microsoft Word untuk penulisan karya ilmiah. Check it out. Nah, di sini langsung saja kita membuka aplikasi Microsoft Word. Hal yang pertama dilakukan adalah memilih jenis kertas serta ukuran kertas. Langsung saja kita ke Page-Layout, terus klik Size. Nah, di sini ada beberapa macam. Yang biasa digunakan itu adalah A4. Langsung saja klik. Ya. Nah, selanjutnya kita menentukan ukuran kertas. Nah, kita klik Margins dan pilih Custom Margins. Setelah itu di sini ada top, left, bottom, dan right. Kita memakai ukuran 3 cm, 4 cm, 3 cm, dan 3 cm. Jadi kayak 3, 4, 3, 3. Dan oke kan. Tetapi biasanya di laptop yang lain itu yang tertulis bukan sentimeter, tetapi inci. Nah, cara untuk mengubahnya itu kita klik File, lalu pilih Options. Nah, di sini akan muncul, kita klik Advance. Nah, kita cari Display dan kita temukan Show Measurements in Units of. Nah, di sini ada sentimeter, kita klik sentimeter dan pilih OK. Ukuran kertas kita sudah berubah jadi sentimeter ya. Setelah kita menentukan jenis kertas dan ukuran kertas, selanjutnya kita akan membuat kerangka penulisan yang di dalamnya itu ada bab, judul bab, dan subbab. Contoh, ini adalah format dalam skripsi. Ini bisa juga dipakai dalam penulisan karya tulis ilmiah yang lain. Nah, yang pertama itu ada bab 1 pendahuluan, kemudian bab 2 pembahasan, dan kemudian bab 3 itu penutup. Kita cuma ambil bab sampai bab 3 aja ya, biar lebih cepat, gampang. Kemudian setiap bab itu memiliki subbab. Nah, ini contohnya seperti ada latar belakang. Di bab 1 ini ada latar belakang. Kemudian ada tujuan. Dan yang terakhir adalah manfaat. Selanjutnya di bab 2 pembahasan, ini subnya ada pengertian, ada pembahasan pertama, dan pembahasan kedua. Sementara untuk bab 3 itu ada kesimpulan dan kritik serta saran. Selanjutnya, kita menggolongkan bab dan subbab ini ke dalam kategori mereka masing-masing. Untuk bab besar yang seperti bab 1 pendahuluan, bab 2 pembahasan, dan bab 3 penutup, kita masukkan ke dalam kategori heading 1 yang terdapat di home. Ada bab 1 pendahuluan, kita blok, kemudian klik heading 1, otomatis akan berubah. Kemudian selanjutnya di bab 2 pembahasan, kemudian terakhir di bab 3 penutup. Ini tiga-tiganya memakai heading 1. Nah, untuk subbab kita memakai heading 2. Kita blok dan klik heading 2, otomatis akan berubah. Ini langsung tiga-tiganya, kayak latar belakang, tujuan, manfaat. Kemudian di bab 2 pembahasan, serta di bab 3 ini kesimpulan, kritik, dan saran, kita heading 2. Tetapi di sini format penulisannya itu belum rapi. Nah, di sini masih font Calibri yang dimana biasanya memakai Times New Roman dan ukuran tulisannya adalah 13, biasanya ya 12. Kita akan ubah secara otomatis tanpa secara manual kayak tadi. Caranya, letakkan kursor di depan bab, terus klik heading 1, klik kanan, kemudian pilih modify. Nah, di sini muncul
pengaturannya ya. Yang hal pertama diubah itu adalah warna, karena dia paling mencolok. Kita ubah ke warna hitam. Kemudian fontnya kita rubah ke Times New Roman dan ukuran tulisannya ke 12. Lalu diboldkan. Nah, di sini sudah berubah ya. Langsung saja kita okekan. Nah, ini ketiga-tiganya mengikuti bab 1 pendahuluan, bab 2 pembahasan, bab 3 penutup. Dia mengikuti heading 1. Nah, selanjutnya di subbab kita lakukan hal yang sama, tetapi pada di heading 2 kita klik kanan, kemudian modify. Kita ubah warnanya dari warna biru ke warna hitam, kemudian fontnya dan ukuran tulisannya menjadi 12 dan diboldkan. Ya, ini bisa dilihat ya perubahannya. Lalu kita okekan saja. Nah, ini sudah berubah ya semuanya, sudah sesuai. Selanjutnya, jika kita ingin melihat gambaran daftar isi kita nanti, caranya kita klik view, lalu centang navigation. Nah, di sini kita bisa lihat ya, dengan mudah kita lihat gambaran-gambaran daftar isi kita nanti. Selanjutnya kita akan mengisi sub-sub bab ini dengan kalimat atau paragraf-paragraf. Nah, di sini kita bisa mengcopy dari paragraf manapun. Sini saya sudah siapkan. Ya, saya blok, kemudian saya copy dan kita pastekan ke subbab ini. Kita lakukan hal yang sama pada subbab yang lain. Kita copy paste dari tujuan, kemudian ke manfaat, pengertian, pembahasan pertama, pembahasan kedua, serta kesimpulan dan kritik dan saran. Ya, bisa dilihat ya, ini semua subbab sudah terisi dengan paragraf, dengan kalimat-kalimat. Nah, namun di sini itu paragrafnya belum rapi ya. Dia masih rata dengan subjudulnya. Biasanya dia paragraf itu menjorok ke dalam ya. Caranya kita letakkan kursor di depan perkenalan ini P, lalu kita klik normal, klik kanan, kemudian modify dan kita atur di sini. Nah, lihat ya, di sini belum teredit, belum menjorok ke dalam. Caranya pertama kita atur dulu fontnya, kemudian ukuran tulisan 12, lalu klik format di sini, kita atur, pilih paragraf. Selanjutnya di spesial pilih first line untuk baris pertama. Nah, untuk berapa senti menjorok ke dalam itu kita pilih 1 cm saja. Bisa dilihat ya, ini ada perubahannya sudah. Mari kita okekan. Nah, ini paragrafnya sudah menjorok ke dalam ya, tetapi belum rata kanan kiri. Biasanya rata ya. Mari kita atur lagi ke klik kanan normal, modify, dan pilih rata kiri kanan kiri, terus oke. Ya, bisa dilihat ya, ini sudah rata kiri kanan, tetapi ternyata subjudulnya itu mengikuti paragraf yang pertama, dia ikut menjorok ke dalam. Nah, di sini kita atur lagi, letakkan kursor di depan latar belakang L, terus klik kanan pada heading 2, pilih modify, terus klik ini, bagian ini ya. Ternyata belum terubah. Oke, kita lanjut ke klik format, terus cari paragraf, klik paragraf. Nah, di sini ternyata dia terikut first line. Nah, maka kita nounkan. Oke. Nah, sudah terubah ya. Terus kita oke kan.
Ya, lihat ya, ini subjudulnya sudah teratur, sudah sesuai. Ya, di bawah juga sudah seperti itu. Selanjutnya kita mau melihat seberapa jauh kita membuat bab, subbab ini. Maka kita letakkan kursor di huruf B di bab 1 pendahuluan ini di depan huruf B. Lalu pilih reference. Ya, di sini ada table of contents. Kita pilih yang automatic table 2 ya. Nah, ini otomatis daftar isinya sudah terpampang, sudah terlihat, sudah ada. Ya, mari kita hapus yang ini. Kita tulis daftar isi. Daftar isinya kita blok, terus kita ke menu home untuk jadikan heading 1. Ya, dia otomatis ke tengah ya. Untuk melihat perubahannya, kita klik update table dan pilih update entire table, terus oke kan. Ya, sekarang sudah teredit, sudah berubah. Kemudian di bawah ini ada bab 1 pendahuluan. Nah, biasanya bab 1 pendahuluan itu berbeda ya. Bab 1, terus di bawahnya itu pendahuluan. Nah, kita akan coba ubah dengan cara kita klik background, terus text wrapping. Nah, ini dia terubah, tetapi dia tidak rata. Kita akan ubah sedikit dengan cara kita klik kanan pada heading 1 dan pilih modify. Kita klik format dan paragraf. Nah, ternyata di spesial ini dia terikut ya first line, maka kita ganti jadi noun. Terus oke kan. Lihat ya, ini sudah rapi bab 1 pendahuluan di bawah. Kemudian di daftar isinya juga tidak berantakan ya. Kita bisa lihat sudah bagus. Lalu kita ke atas untuk mengupdate daftar isinya. Ya, kita klik kanan, kemudian update file, terus update entire table. Oke. Ya, otomatis sudah terubah ya. Nah, ini ada cara keduanya. Yang tadi itu cara pertama ya. Yang cara kedua itu dengan cara menekan tombol shift bersamaan dengan tombol enter. Ya, seperti ini. Ini cara kedua dan gampangnya nih, yang paling cepat. Kita scroll ke bawah untuk melihat pada bab 2 pembahasan. Oh, ternyata belum turun. Kita kasih turun dengan cara shift. Tekan shift bersamaan dengan enter. Lakukan hal yang sama pada bab 3 penutup ya. Kita tekan shift dan enter. Ya, dia turun ke bawah, sudah. Sekarang kita akan perbaiki di subbabnya. Nah, biasanya format dalam subbab itu menggunakan angka seperti 1.1 ya. Tetapi kita tidak mengetikkan secara manual, kita akan mengetikkan secara otomatis dan praktis. Caranya kita klik di menu home, terus kita klik ini ya, dan kemudian klik yang ini. Nah, sudah. Tapi ternyata dia hanya satu aja ya. Kemudian kita kembali, kita klik, kemudian pilih change list level. Nah, kita pilih yang ini 1.1 ya, terubah ya, sudah. Coba kita scroll ke bawah ya, kita melihat subbab yang lain. Oh, ternyata dia tidak mengikuti pada yang di atas. Nah, maka kita klik kanan pada heading 2, kemudian kita update heading ya. Nah, ini sudah terubah 1.2 tujuan, 1.3 manfaat. Kita scroll ke bawah. Ternyata pada bab 2 pembahasan itu 1.4 yang dimana harusnya 2.1 ya. Nah, mari kita ubah. 1.4-nya kita blok, kemudian klik kanan dan pilih set numbering. Ya, di sini muncul ada
ada continue from, kita centang, ada advance value, kita centang juga, kemudian ada set value, kita ubah jadi 2 ya, mulai dari 2 dan di sebelahnya itu kita jadikan 1, kemudian oke. Nah, ini sudah terganti ya di pengertian di pembahasan pertama, kemudian pembahasan kedua. Nah, ternyata di bab 3 itu dia kembali terlanjut. Jadi kita ubah lagi seperti yang tadi. Kita blok nomornya, kemudian kita pilih set numbering dan kita continue, centang advance, kemudian start dari 3 dan sebelahnya 1, kemudian oke. Ya, sudah terubah ya, jadi 3.1 kesimpulan, 3.2 kritik dan saran. Kemudian kita scroll, kita lihat, nah ternyata ternyata di latar belakangnya itu menjorok ke dalam ya. Mari kita ubah pada heading 2, kita klik kanan, kemudian kita pilih modify, lalu klik ini ya. Nah, sudah terubah. Oke. Coba kita scroll ke bawah, apakah di bawahnya itu terubah? Ya, nah di bawahnya juga terubah, rata, rapi. Kemudian kita ke atas, kita edit pada daftar isinya, klik kanan, kemudian pilih update file, terus pilih update entire table. Oke. Ya, udah terubah ya. Selanjutnya kita akan enter bab 1 pendahuluan. Nah, ini daftar isi dengan bab 1 ini kan tersambung ya dalam satu kertas. Mari kita pisah dengan cara klik Ctrl plus Enter. Ya, kita scroll ke bawah pada bab 2 pembahasan. Nah, di sini kita hapus dulu ya. Lalu tekan Ctrl plus Enter. Nah, ini sudah ke bawah. Kemudian kita taruh kursornya di B, di huruf depan B, kemudian di heading 1 biar dia kembali seperti semula. Pada bab 3 kita lakukan hal yang sama, kita hapus kemudian Ctrl Enter. Nah, terus kita heading 1. Oke. Kemudian kita scroll ke atas untuk memperbarui daftar isinya ya, kita update entire table dan sudah teredit. Oke, langkah selanjutnya kita akan membuat halaman ya. Kita klik 2 kali pada kertas ini, kemudian pilih design dan page number. Kita pilih yang bottom of page ya, yang biasanya halaman di bawah ya. Kita pilih yang kedua ini, yang di tengah. Nah, terus di sini kan angka 1 yang dimana pada dasarnya daftar isi atau sebelum bab 1 pendahuluan itu adalah angka Romawi. Kita akan ubah, kita klik kanan, kemudian pilih format page number dan ini di sini kita bisa lihat ya angka Romawinya. Kita pilih ya, terus pilih start. Nah, oke, di sini sudah terubah ya menjadi angka Romawi. Kemudian kita scroll ke bawah. Oh, ternyata di bab 1 pendahuluannya ikut juga halamannya, halaman angka Romawi. Ini gampang saja kita ubah. Cara mengubahnya, kita ke daftar isi dulu, kita klik di sini, kita pilih background, terus breaks, kemudian next page. Ya, ini sudah teranu ya. Kemudian kita edit. Di sini angka Romawinya kita klik 2 kali. Ya, kita klik kanan. Kemudian start at 1. Oke. Nah, ini sudah terubah. Ini 1, kemudian di bawahnya 2, 3 dan seterusnya. Kemudian kita ke atas untuk memperbarui daftar isinya ya, klik kanan, kemudian update file, terus update entire table. Nah, sudah ada halamannya ya.
Selanjutnya kita atur jaraknya. Bab 1 pendahuluan ini jaraknya ke latar belakang itu terlalu dekat ya. Kita ubah, kita ke heading 1, terus klik kanan, kemudian modify. Nah, kita pilih format paragraf. Kemudian di sini ada spasi ya. Kita ubah menjadi biasanya 12 saja untuk spasi antara bab 1 pendahuluan dengan latar belakang. Nah, kita oke kan. Nah, ini sudah ada spasinya ya. Kita bisa lihat dari bab 2 pembahasan, pengertian, di selanjutnya juga. Kemudian pada subbabnya kita akan berikan spasi. Klik kanan pada heading 2, kemudian modify, terus format paragraf. Lalu kita berikan di sini 6 saja ya. Oke. Ya, ini sudah ada spasinya ya, sudah teratur. Kita lihat ke bawah. Selanjutnya kita akan membuat daftar gambar. Ya, di sini kita akan klik insert, kemudian pictures. Ya, di sini kita cari ya, terserah mau gambar apa. Yang penting yang sopan. Ya, di sini saya akan memilih, saya akan cari ya, ini saja ya. Oke, insert. Nah, ternyata gambar yang muncul ini, yang ini ya, jalang kote. Kita rapikan, kita kecilkan dulu, kita sesuaikan dengan format. Kemudian untuk memberikan caption pada gambar, kita klik kanan, lalu klik insert caption. Nah, di sini muncul label. Di sini masih label figur. Kita akan ubah menjadi label gambar ya. Klik gambar. Oh, di sini belum ada, jadi kita ketik secara manual. Jadi gambar. Oke. Lalu pada captionnya kita berikan caption gambar 1 titik jalang kote. Dan oke kan. Nah, di sini sudah ada ya captionnya, namun belum teratur, masih miring, belum sesuai lah. Ya, langsung saja kita blok, kemudian klik home. Kita cari pada heading caption. Kemudian klik kanan, modify. Lalu ya di sini kita bisa rubah warnanya, warna hitam. Kemudian ukurannya 12 Times New Roman. Nah, di sini sepertinya perlu diperbaiki formatnya. Jadi kita klik format paragraf. Nah, di sini dia menjorok ke dalam ya. Kita nonkan, kemudian oke. Ya. Bagus. Sekarang kita okekan lagi. Oh, ternyata huruf italiknya belum terperbaiki ya. Kita perbaiki lagi, kembali ke caption, lalu perbaiki italiknya. Ya, sudah. Oke. Nah, selanjutnya kita akan membuat daftar gambar ya. Sebelumnya kita Ctrl Enter dulu, terus ketik daftar gambar. Kemudian kita ke reference, lalu pilih insert table of figures. Di sini kita klik caption gambar, terus oke. Nah, di sini muncul ya, sudah muncul gambar 1 jalang kote. Kemudian untuk daftar gambarnya kita bold, terus kita heading 1 kan. Nah, jadi di tengah gini. Selanjutnya kita akan membuat daftar tabel. Kita buat tabelnya dahulu. Untuk membuat tabel kita klik insert, terus di sini tabel kita milih berapa tabel yang kita buat ya. Saya buatnya 3 kolom, 1 baris. Di sini saya ketikkan nomor, nama serta prodi. Nomor 1, terus nama Erda. Kemudian prodinya MSP. Oke.
Kemudian untuk memberikan label pada tabel ini kita klik kanan, kemudian klik insert. Nah, di sini kita pilih tabel. Kemudian oke. Oke, kemudian kita ketik tabel 1 titik identitas mahasiswa. Oke. Selanjutnya kita buat tabel lain ya. Di sini kita buat tabel, kita pilih insert, kemudian tabel, pilih 3 kolom, 1 baris. Nah, ketikkan nomor, nama dan hobi. Nomor 1 namanya Erda dan hobinya memasak. Kemudian kita berikan caption pada tabelnya, kita klik kanan, kemudian insert caption, kemudian kita pilih tabel dan oke. Nah, di sini muncul tabel 2 ya, titik identitas saya. Oh, identitas hobi mahasiswa. Ya, seperti ini. Ya, kemudian kita ke atas untuk membuat daftar tabel. Di sini kita buat ya, ketik daftar tabel. Sebelumnya kita kontrol terus enter. Nah, untuk memasukkan tabel yang kita buat tadi, klik reference, kemudian insert tabel dan klik caption labelnya itu tabel dan oke. Nah, di sini otomatis muncul ya. Pada daftar tabel kita ke home dan heading 1 agar dia masuk ke daftar isi. Kemudian kita kembali ke daftar isi untuk mengupdate yang baru saja kita perbaiki. Kita klik kanan, kemudian update field dan update entire table. Oke. Nah, ini sudah masuk ya daftar isi, daftar gambar, daftar tabelnya dan semuanya. Yang terakhir kita akan membuat daftar pustaka. Kita scroll ke bawah, lalu klik Ctrl Enter, kemudian ketikkan daftar pustaka. Dan kita blok dan heading 1 ya, kita atur di sini. Kemudian untuk referensinya kita cukup memberikan spasi di sini di paragraf terserah. Kemudian kita klik reference, lalu pilih style APA ya, ini yang biasa digunakan. Kita klik. Nah, setelah itu kita klik insert citation, lalu pilih add new. Nah, di sini kita bisa isi ya sesuai dengan kebutuhan. Di sini ada author, title, your city, publisher, kayak penulisnya siapa, judulnya, tahun, terus gimana dibuat. Nah, di sini ada tipenya, tipe jurnal. Kemudian di sini ada edit nama penulisnya, autornya. Nah, di sini saya akan edit namanya ya. Jadi kita ketikkan di sini last name Uwu, kemudian first name baby, dan middle name-nya itu kita ambil saja cute. Kemudian kita edit lagi namanya, last name itu Santi, kemudian first name-nya itu Erda, dan middle name-nya itu Dermawan. Ya, kita add dan oke. Kemudian untuk judul saya ketikkan memahami diri sendiri. Dan untuk nama jurnalnya saya berikan nama psikologi ya. Kemudian lanjut pada tahun ya, tahun 2019 dipublisnya. Lanjut ke halaman 19 sampai 325. Oke. Nah, kalau kita ingin menambah
sesuatu lagi, kita centang yang show all bibliography. Nah, di sini biasanya kan ada yang meminta volume dan isunya. Nah, di sini saya akan mengisi volumenya 19, kemudian isunya saya isi 8. Nah, oke. Nah, di sini sudah ada tanda referensinya ya. Nah, kemudian kita scroll ke bawah ke daftar pustaka untuk memperbaikinya. Kemudian kita klik reference dan pilih bibliografi. Nah, di sini yang paling pertama ya, kita pilih bibliografinya. Klik saja. Nah, kemudian muncul. Ini kita hapus saja bibliografinya ya. Kemudian kita scroll ke atas untuk memperbaikinya. Nah, di sini kita update file, kemudian pilih update entire table. Oke. Nah, di sini sudah selesai. Kita membuat contoh penulisan karya tulis ilmiah. Oke, terima kasih.